Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang maha penyayang, yang sayangnya takkan pernah terbilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat bermahkotakan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penerang hati di kala tersakiti, yakni ala sayyidil wujud wal afdoli likullil mawjud, habibil mahbub sayyidil kaunaini wa thaqalain, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syariah liyutammima makarimal akhlak. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita tentu memiliki yang namanya ujian dan cobaan. Bagi seorang mukmin, tentunya kita semua berharap untuk selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang mukmin melainkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat yang menarik yang menjadi motivasi bagi seorang mukmin, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman, yang beramal soleh, ada bagi mereka jannatul firdaus, surganya firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kekal abadi di dalamnya dan mereka tidak ingin keluar dari surganya Allah. Maka dari ayat ini kita tahu bahwasannya orang yang beriman, yang beramal soleh, itu telah memiliki rumah di dalam surga. Tapi bagaimana ia masuk ke dalam surganya Allah tanpa mampir dulu ke nerakanya Allah? Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya ada 4 scan barcode ahlul jannah yang Rasulullah katakan dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibni Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Qalu bala ya Rasulullah, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian biman tuharramu alaihin nar, tentang orang yang haram dirinya masuk neraka? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Siapakah orang tersebut? Rasul pun menjawab, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang haram dirinya masuk nerakanya Allah adalah yang memiliki 4 scan barcode ahlul jannah. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib, yang keempat sahl. Hayyin adalah orang yang mampu mengoptimalkan dirinya, orang yang tenang jiwanya, orang yang tidak mudah marah, orang yang sabar. Ketika dihina ia tidak tumbang, ketika dipuji tidak mudah terbang, tidak galau dengan hinaan, tidak silau dengan pujian. Rasulullah pernah mengingatkan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar marah atas cacian dari kafir Quraisy. Lantas Rasulullah mengingatkan, wahai Abu Bakar, ketahuilah ketika engkau marah, di situ syaitan turun dan menggodamu. Tapi ketika engkau sabar, di situ malaikat rahmat turun dan mendoakanmu. Scan barcode ahlul jannah yang kedua yaitu layyin. Layyin yang berarti lemah lembut. Tutur katanya baik, tidak toksik, dan sikapnya apik. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak mudah memvonis. Dalam Al-Quran, Allah pernah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kata Allah dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu togo.
Pergilah engkau wahai Nabi Musa, pergilah engkau wahai Nabi Harun kepada Fir'aun. Innahu togo, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka berdakwahlah kepada Fir'aun, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Sekelas Fir'aun, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dengan qawlan layyina. Kemudian scan barcode ahlul jannah yang ketiga adalah qorib. Qorib artinya dekat. Dalam maknanya adalah orang yang akrab, orang yang mudah bergaul. Kehadirannya tentu dinantikan, ketiadaannya tentu dirindukan. Kenapa bisa? Karena orang yang memiliki sifat qorib, ia sangat membuat orang lain itu gembira, membuat orang lain itu senang, idkholus surur. Maka pada prinsipnya ketika kita tidak mampu membahagiakan orang lain, setidaknya kita tidak membuat orang lain itu tersakiti. Kemudian sifat yang keempat adalah sahal. Yang keempat sahal ini artinya orang yang memudahkan urusan orang lain. Ketika kita jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Jadi bos, jadilah bos yang baik. Memudahkan urusan orang lain, tidak membuat orang lain itu sulit. Nah, keempat scan barcode ahlul jannah ini tentunya sangat mudah kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Kita berlatih scan barcode ahlul jannah ini di bulan suci Ramadan. Ketika kita ingin marah, tentu kita ingat, oh kita sedang berpuasa. Puasa menahan diri kita, membuat kita selalu berada di jalan Allah. Baik, semoga kita senantiasa melekat scan barcode ahlul jannah ini pada diri kita. Inilah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir dan para hadirin pemirsa Banten TV. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.